kabar hari ini? Bu Guru harap kita semua tetap semangat untuk memuji nama Tuhan. Setelah sekian lama kita tidak ibadah bersama-sama, hari ini kita akan ibadah, anak-anak ibadah di rumah, kita bersama-sama ibadah memuji nama Tuhan. Sebelumnya, siapkan Alkitabnya, siapkan bukunya, siapkan buku ND-nya, kita bersama-sama untuk memuji nama Tuhan. Tapi sebelumnya, kita mau berdoa dulu, mempersiapkan hati kita. Mari kita berdoa di dalam hati kita saat teduh dimulai. Amin. Ayo anak-anak, kita bernyanyi pada hari ini. Kita katakan Yesus sayang padaku. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 184 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hari ini, di hari Minggu ini, kita akan mengucapkan perintah Tuhan yang pertama, yaitu titahnya yang pertama. Demikian titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain selain aku. Sekali lagi kita ucapkan bersama-sama, anak-anak di rumah dan kami di gereja hari ini. 1, 2, 3, ya. Akulah Tuhan Allahmu, sedia Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 370. Ku mau berjalan dengan juru selamat. Kita nyanyi bersama-sama ya. Sampai aku
Ya, hari ini anak-anak Doa, semuanya lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita akan mengaku segala dosa kita kepada Tuhan. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Ya, anak-anak, hari ini episode kita untuk bulan Agustus dari Yesaya pasalnya yang ke-58 ayatnya yang ke-9b. Ayo anak-anak dibuka Alkitabnya yang ada di rumah. Kita sama-sama membuka ayat bulanan kita untuk hari ini. Kita sama-sama membacakan firman Tuhan sebagai episode kita, ayat bulanan kita untuk hari ini. Kita bersama-sama membacanya. 1, 2, 3. Yesaya pasal 58 ayat 9b. Ini aku apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Demikian episode kita, ayat bulanan untuk kita hari ini. Kita bisa membacanya dan kita bisa menghafalnya di rumah kita masing-masing. Kita berdoa. Berbahagia orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Ya. Sekarang kita masih mau memuji Tuhan. Kita nyanyi sama-sama ya. Kita katakan bila roh Allah ada di dalam kita, kita pasti akan tetap semangat untuk kita memuji nama Tuhan. Bila roh Allah ada di dalam kita. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti tak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti tak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti tak menari. Ku kan menari, ku kan menari. Bila roh ada kita akan melompat. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan melompat seperti melompat. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan melompat seperti melompat. Ku kan melompat, ku kan melompat, ku kan melompat seperti melompat. Ku kan melompat, ku kan melompat, ku kan melompat seperti melompat. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama, kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan kehidupan yang kekal. Amin. Ya anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk ibadah kita hari ini. Mari kita memuji Tuhan. Kita masih bersukacita untuk memuji Tuhan. Ayo anak-anak yang di rumah bisa bangkit berdiri. Kita bersama-sama memuji Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara.
kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita sekalian, untuk anak-anak kami yang berada di rumah sekarang. Kita beribadah secara media sosial, tapi tidak mengurangi rasa sukacita kita pada hari Minggu hari ini. Firman Tuhan yang menyapa kita, yang menjadi kekuatan buat hidup kita, yaitu tertulis dalam Roma pasalnya yang ke-13, yang dimulai pada ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-14. Sudah dapat semuanya? Ina ulangi ya. Roma 13 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-14. Kalau sudah dapat, ucapkan amin. Sudah? Semua sudah? Sudah. Demikian firman Tuhan yang tertulis di dalamnya. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian firman Tuhan. Anak-anak kami yang sekalian, apa kabar kita? Kiranya semua kita dalam keadaan sehat, baik hati, baik pikiran, maupun tubuh kita. Hari ini firman Tuhan menyapa kita adalah bagaimana kita mengenakan tentang hukum kasih dalam kehidupan kita. Kalau kita naik motor, selalu kita disarankan untuk memakai helm. Kalau kita berlari, disarankan untuk kita memakai sepatu dan baju olahraga. Kalau kita ke sekolah, kita disuruh untuk memakai tas, ya kan, membawa alat tulis dan juga menulis. Itulah perlengkapan kalau kita sedang beraktivitas. Jadi kalau kita ke sekolah, yang kita bawa adalah buku tulis dan alat-alat sekolah. Kalau kita sedang mengerjakan PR, berarti peralatan kita adalah buku tulis dan juga pena. Dan begitu juga dengan yang lain sebagainya. Di dalam setiap kegiatan harus memiliki alat atau disebut sebagai perlengkapan, ya kan? Tidak mungkin seorang petani pergi ke sawah tidak membawa cangkul. Bagus. Tidak mungkin seorang guru mampu mengajar kalau dia tidak mempersiapkan dengan baik. Benar. Dan tidak mungkin juga anak sekolah minggu beribadah kalau tidak ada Alkitabnya, ya kan? Kalau tidak bersemangat, ya kan? Semuanya itu merupakan perlengkapan untuk menyongsong atau untuk menghadapi kegiatan yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, firman Tuhan juga menyapa kita hari ini adalah bagaimana kita mengenakan perlengkapan rohani dalam kehidupan kita. Kalau kau dalam keadaan kesesakan dalam hidupmu, berdoalah, ya kan? Kalau kau dalam keadaan senang, pujilah Tuhan melalui lagu-lagumu. Ketika kau mau menyenangkan orang tuamu, mari sukses dalam belajarmu, mari patuh terhadap orang tuamu dan mendengarkan segala
segala nasihatnya. Itulah perlengkapan yang kita butuhkan, ya kan? Kalau dikatakan perlengkapan yang kita butuhkan, berarti kita harus senantiasa membawanya. Firman Tuhan hari ini menyapa kita bagaimana kita sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak Tuhan juga membawa perlengkapan rohani kita, senjata perang kita menghadapi kehidupan yang nyata. Ya, bukan berantem ya, bukan berkelahi di sini yang harus dipersiapkan dengan baik, tetapi ketika kita menyongsong kehidupan, pembelajaran dan juga masa depan yang penuh dengan harapan bersama dengan Tuhan. Kalau kau bekerja keras hari ini, kalau kau belajar keras hari ini, maka akan kau dapatkan hasil dari kerja kerasmu hari ini untuk masa yang akan datang. Karena tidak pernah usaha itu mengkhianati hasil. Jadi kalau kau tanam tomat hari ini, maka akan berbuah tomat. Kalau kau tanam di sini jagung, maka akan berbuah jagung. Kalau kau tanam sekarang belajar keras, bekerja keras, taat kepada orang tua, takut akan Tuhan, maka masa depanmu akan menjadi masa depan yang cemerlang. Ya kan? Jadi tidak ada lagi hawa nafsu yang terlalu berlebihan. Ya, tidak ada lagi kemabukan karena dunia. Ya, tidak ada lagi keserakahan. Karena apa? Fondasi kita sudah bersama-sama dengan Tuhan. Itu dia. Jadi kalau kita beribadah hari ini, anak-anak kami di sekolah minggu atau anak-anak kami yang sedang ada di rumah, itu fondasi awal, perlengkapan, persenjataan kita ketika kita akan berperang dengan dunia, ya kan? Dengan kegelapan, dengan hawa nafsu, ya kan? Oleh karena itu, mari persiapkan segala sesuatunya dengan baik, maka akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik dari yang kita pikirkan. Yang kedua, selalu buat dan selalu lakukan bersama dengan Allah, ya kan? Selalu lakukan segala sesuatu itu bersama dengan Allah. Ya, karena tidak ada apa-apanya segala sesuatu kita lakukan tanpa Allah, ya kan? Kalau kita bersama dengan Allah, bukan dikatakan tidak akan ada kecurangan, bukan dikatakan tidak ada kegagalan, pasti ada kerikil-kerikil dalam kehidupan. Tapi kalau bersama dengan Allah, kita dimampukan, kita dikuatkan, kita memiliki pengharapan bahwa semuanya akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari ingatkan dirimu untuk berdoa. Mari ingatkan dirimu untuk firman Tuhan. Mari ingatkan dirimu pada nasihat-nasihat orang tua, supaya kehidupan kelak yang lebih baik telah menantimu dengan sabar. Oleh karena itu, anak-anak yang terkasih yang ada di rumah, ya kan, yang sedang melaksanakan ibadah minggu, ingatlah bahwa segala sesuatu apabila kau lakukan bersama dengan Tuhan, maka hasilnya akan memuaskan. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih atas segala berkat anugerah-Mu sepanjang 1 minggu ini, di mana Tuhan menyertai kami, menolong kami, dan juga Tuhan memampukan kami melihat bahwa betapa baiknya Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami sangat bersuka cita Tuhan bersama seluruh guru sekolah minggu, seluruh anak-anak sekolah minggu yang beribadah di rumah Tuhan saat ini. Kiranya Tuhan menyertai mereka, kiranya Tuhan memberkati mereka dengan sukacita di dalam masa-masa sekolah, masa-masa COVID sekarang ini yang membuat kami tidak dapat berkumpul di gereja Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya ibadah kami hari ini kiranya berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi kesukaan yang luar biasa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Engkau sertai seluruh umat Tuhan, Engkau sertai anak-anak, Engkau sertai seluruh penatua, pendeta dan seluruh gereja yang pada saat hari ini mengadakan ibadah di gereja maupun di rumah. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami seluruh umat Kristen, supaya ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu dan menjadi
dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami mau song-song kehidupan baru kami mau song-song berkat Tuhan yang baru. Oleh karena itu Tuhan, senantiasa Tuhan yang akan menemani dan memimpin langkah kami. Terpujilah nama-Mu dari sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin. Ya, firman Tuhan kita hari ini mengajarkan kita semua orang, anak-anak dari yang kecil sampai yang besar, untuk kita mempersiapkan diri kita secara rohani dengan berdoa, memuji Tuhan dan membaca firman Tuhan. Kita hari ini kita akan menaikkan pujian. Mari dari anak-anak sejak dari kecil kita memuji nama Tuhan. Hollander dan Namet Metal, Tuhan akan memberkati kita. Berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Kita hari ini selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, hari ini Bu Guru akan memberikan PR untuk anak-anak di rumah. Apa PR-nya Bu Guru? PR-nya adalah kalian harus mengirimkan foto kalian bahwa kalian sudah mengikuti sekolah minggu. Ya, nanti kirim ke guru sekolah minggunya. Ya kan Ibu? Iya, siapa yang paling banyak mengumpulkan foto ibadahnya di rumah, nanti dia akan dapat hadiah dari gereja. Jadi lomba siapa yang paling banyak mengumpulkan foto terbanyak, dialah yang akan mendapatkan hadiah dari gereja. Tapi ingat ya, fotonya harus pakai baju sekolah minggu yang rapi, yang bersih ya. Oke, demikian ibadah sekolah minggu kita hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.